anak-anak semuanya, kita mulai ya untuk pembelajaran kimia pada hari ini. Silahkan dirapikan dulu tempat duduknya, dicek dulu sampah-sampahnya yang ada di laci, di meja. Buku yang tidak dipakai dimasukkan dulu ke laci. Headsetnya, maskernya mau dipakai atau mau dibuang? Kancingnya udah nggak ada, Gas, bajunya. Kita mulai. Bagas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagas, kok sedih? Enggak. Baik, sehat. Kita sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa bersama. Semoga diberikan kemudahan nanti ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Silakan yang mau memimpin doa. Siap. Pito. Siap, duduknya. Jeli. Siap. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa bersama. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Diberikan kesehatan bagi yang teman-teman yang tidak hadir pada pagi hari ini, segera diberikan kesembuhan. Ada yang tidak masuk? Siapa? Fatan, satu lagi Zaki. Ada 3 orang tidak masuk. Semakin sepi ya. Baik, Ibu absen dulu. Ibu absen dulu yang masuk hari ini. Nanti silahkan ketika Ibu absen, silahkan seperti biasa ucapkan kata-kata motivasi atau kata penyemangat hari ini agar hari ini lebih baik, hari ini lebih semangat lagi. Masih semangat, masih pagi kan, jangan loyo itu kan. Iya. Udah AC-nya mati ya. Tetap harus semangat walaupun AC-nya mati. Infokusnya. Baik, yang pertama sudah siap? Ahdan, Yazid Rizky Rifai. Saya optimis, Bu. Optimis, saya optimis. Terus Aldi Muhammad. Jadi 2022. Gak masuk kriteria itu. Itu kata motivasi apa? Ayo ulangi. Aldi Muhammad apa? Saya keren. Apa? Saya keren. Oh, saya keren. Aldi Muhammad keren. Keren ya, memang keren ya. Terus Bagas Aldiansyah. Yang rajin. Masya Allah. Motivasi untuk diri dia sendiri. Saya yang rajin. Amin ya Allah. Motivasi untuk Bagas sendiri bagus kan gitu? Motivasi diri sendiri. Diva Arya. Saya konsisten. Masya Allah. Dion Apriyono. Saya suka menolong. Siapa di kelas ini yang suka ditolong, Dion? Suka menolong siapa saja kan? Iya. Firda Salsabila. Saya rajin menabung. Waduh. Nabungnya di mana, Firda? Nabungnya di mana? Kata-kata penyemangat, saya rajin menabung. Itu ditabung di bank ya. Terus Indri Anjeli. Saya pantang mundur. Merika. Saya friendly. Friendly banget ya memang ya. Terus Arifa. Saya ambisius. Udah cukup nanti ya. Nanti. Musiknya nggak ada, musik. Terus Fatan. Kenapa? Nggak ada kabar. Apa? Tapi kemarin hari Senin masuk, Senin Selasa. Berarti dia kelelahannya baru sekarang. Kalau hari Senin Selasa masuk, pada yang lainnya kan kalau normally Senin itu yang karena kemarin kan pada kecapean itu kan. Tapi dia Senin masuk sekarang baru ngelas. Tapi belum ada kabar ya. Ya. Kita doakan semoga baik-baik saja ya. Amin. Ada 3 anak ya yang tidak masuk, ada Zaki, kemudian Najla izin, satu lagi Fatan yang belum ada kabarnya. Baik anak-anak semuanya, pada pembelajaran kimia hari ini nanti kita mau belajar apa? Oh, sudah tampak ya di slide. Kita lanjut ke review materi dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sel volta. Terus apa, Zikri? Elektrolisis. Terus belajar tentang apa lagi kemarin? Anoda, katoda. Dalam sel volta itu kemarin kita belajar ada reaksi redoks, benar kata Zikri. Reaksi redoks itu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi itu terjadi di katoda atau anoda, Aldi? Nah, katoda. Terus kalau reaksi oksidasi itu terjadi di mana, Vito? Anoda. Kalau oksidasi melepas atau menangkap elektron, Jelly? Ayo lupa. Oksidasi melepas elektron atau menangkap elektron, melepas. Kalau reduksi menangkap atau melepas elektron, mengikat, masih ingat. Nah,
Kemarin kita sudah belajar tentang sel elektrokimia, elektrolisis ya. Itu kan sel elektrokimia kan ada sel volta, kemudian ada sel elektrolisis. Nah, hari ini kita masih akan belajar yang kaitannya dengan sel elektrokimia juga. Tapi proses yang melibatkan sel elektrokimia salah satunya adalah proses perkaratan atau yang disebut sebagai korosi. Nah, sebelum masuk ke situ, Ibu pengen tanya dulu nih. Ibu pengen tanya dulu. Pengen tanya sesuatu dulu kepada kalian. Pasti kalian penasaran nggak gitu? Nah, kita tahu bahwa unsur-unsur di alam ini ada yang logam, ada yang logam, ada yang non logam. Kalau yang logam itu dia ciri-cirinya apa? Ada yang masih ingat nggak dulu materi kelas 10 sifat logam, sifat non logam? Naya? Yang keras. Yang keras suaranya. Apa sifat logam? Keras. Apalagi Dian? Oh ya, menghantarkan listrik. Terus, apalagi Firda? Masih ingat? Logam. Oh ya, bisa. Terus, ada lagi? Yang tahu? Konduktor tadi menghantarkan listrik kan? Ya, menghantarkan panas. Terus, dapat berkarat. Udah tadi Firda. Terus, ada lagi? Nah, itu ada sifat-sifat dari logam. Dulu kita pas kelas 10 sudah belajar tentang itu ya. Ada unsur-unsur yang bersifat logam, ada unsur-unsur yang bersifat non logam. Nah, kalau logam itu kan sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Dengan kehidupan sehari-hari kita. Di sekolah, di ruangan ini pun juga ada yang barang-barang yang kita pakai itu dia adalah yang sifatnya logam. Nah, ada yang bisa menyebutkan barang-barang yang terbuat dari logam? Ada apa saja? Ada, apa? Ada uang logam, Bu. Uang logam, namanya juga udah uang logam ya. Terus apa Naya? Sendok garpu, logam. Terus apa lagi? Gelang, kalung. Apa, Bagas? Hah? Cincin juga nggak sih? Apa? Cincin. Cincin kan perhiasan, ya masuk. Gelang, kalung, cincin, terus. Hah? Kunci masuk. Terus apa lagi? Apa? Rantai masuk. Rantai apa dulu? Rantai jangkar. Gembok. Terus apa lagi yang di ruangan ini ada apa ya? Apa? Engsel pintu. Terus apa lagi? Oh iya, lihat lebih luas. Ada jembatan terbuat dari besi. Terus ada apa lagi? Pagar rumah. Kalian ada pagar rumahnya nggak? Ada dari besi atau dari plastik? Dari besi. Kalian nanti akan berkelompok, bergabung dalam kelompoknya untuk diskusi ya terkait dengan korosi. Terus setelah itu, setelah diskusi kalian bisa melakukan penyelidikan. Nanti kita tidak melakukan praktikum secara real. Nanti kalian bisa melihat tayangan praktikum dalam video atau di situ Ibu kasih link virtual lab ya. Terus nanti kalian diskusikan bersama-sama. Setelah itu kalian nanti setiap kelompok akan melakukan presentasi. Nanti silakan kalian presentasikan mengenai apa yang terdapat dalam KPD. Terus yang terakhir nanti kita bahas bersama-sama terkait dengan pembelajaran hari ini tentang korosi, tentang apa tadi pengertian korosi, proses terjadinya korosi, kok bisa besi itu bisa mengalami korosi. Kegiatan pembelajaran ini harapannya kalian tahu tuh korosi itu apa sih gitu kan? Korosi itu apa, kok bisa ada karat, kok bisa besi bisa jadi keropos gitu kan, kok bisa jadi rak piring bisa nggak tahan lama gitu kan. Korosi itu apa, prosesnya seperti apa, kemudian faktor yang mempengaruhi itu apa, itu nanti harapannya kalian tahu di situ. Kemudian cara mencegah atau mengendalikannya seperti apa, itu bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak semuanya, pernahkah kalian melihat gambar ini? Gambar apa itu? Oke, yang sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan itu gambar apa? Gambar apa yang sebelah kanan? Kanan sebelah kanan. Rantai. Rantai ada yang warnanya putih, terus satunya udah warnanya coklat. Nah, itu yang warnanya putih kira-kira rantai apa? Hah? Rantai yang baru kata Dian. Terus kalau kata Adan? Rantai awal. Rantai apa? Awal, belum dipakai gitu ya. Terus kalau yang sebelah kanan? Sudah karatan. Warnanya jadi apa itu? Warnanya di coklat. Jelek apa? Terjadi apa lubang-lubang ya, titik-titik gitu kan, warnanya coklat. Itu sudah berkarat. Kira-kira kenapa? Kenapa kok rantainya yang warnanya itu kok bisa warna coklat? Kenapa jeli kira-kira? Jeli ngapain? Kenapa kok bisa warnanya bisa coklat? Kenapa kira-kira? Air. Terus?
Lembab. Terus kalau yang sebelah sini ada apa itu? Paku. Pakunya warnanya kayak gimana itu? Ya, nanti kalau udah ketemu reaksi, itu biasanya nanti langsung ketemu faktor utamanya itu, kalian bisa dari reaksi itu, kalian bisa langsung tahu ada apa di reaksi itu. Itulah yang menjadi faktor utama dari korosi. Ada apa? Ada? Ini? Ini apa ini? Air. Terus ada? Oh, nah itu adalah faktor utama. Kan perkaratan pada besi. Proses perkaratan pada besi. Kalau udah berarti langsung nyusul di slide aja. Tapi nanti gambarnya ditampilkan ya. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1. Nah, nanti gambar ini ditampilkan di slide. Hah? Aldi. Silakan Pak Aldi. Namanya silakan diperhatikan ya. HP-nya jangan lupa tidak menggunakan HP kan. HP-nya berarti sekarang ditaruh. Iya, di sama password. HP-nya ditaruh dulu, perhatikan teman-teman ya. Kalau ada yang bicara, diperhatikan. Ini dia. Apa? Yang keras suaranya. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1. Izinkan kami di siang hari ini, permisi Bu Ismaya dan dosen-dosen semuanya, ingin menjelaskan tentang apa itu tentang korosi. Pertama-tama mari kenalkan, saya Aldi sebagai moderator. Saya Rian. Oke, untuk yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian korosi. Untuk semuanya, ada yang sudah tahu korosi itu apa? Oke, untuk kalian yang belum tahu, kami izinkan untuk menjelaskan ya. Apa itu korosi? Korosi adalah kerusakan pada logam akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diperlukan. Korosi juga biasa disebut dengan perkaratan. Lalu yang kedua, terdapat proses terjadinya korosi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dean. Dijelasin aja, Bu. Oke, saya kali ini akan menjelaskan tentang proses bagaimana terjadi korosi. Di sini terdapat dua bagian, yaitu anoda dan katoda. Yang berperan sebagai anoda adalah besi, dan yang berperan sebagai katoda adalah lingkungan sekitar. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang korosi. Untuk kelompok 3 ini saya mempunyai anggota. Yang pertama ada Dion, Merika, dan saya sendiri Indra Deli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dion. Lingkungan yang korosif. Mungkin di sini ada dua kata yang bagi kalian asing, yaitu degradasi dengan korosif. Degradasi adalah penurunan mutu logam, sedangkan korosif adalah suatu zat yang dapat merusak atau menghancurkan zat lain secara kontak langsung melalui reaksi kimia. Yang selanjutnya ada proses terjadinya korosi. Di sini ada reaksi di anoda, reaksi di katoda, dan juga reaksi sel. Korosi itu apa? Kerusakan pada logam karena adanya interaksi antara logam dengan lingkungannya, zat lain. Lingkungan itu apa? Ada udara, kemudian ada air, terus ada apa lagi? Korosi itu gimana tadi? Siapa yang menjelaskan tentang proses terjadinya korosi? Nih, Ibu jelaskan lagi. Benar, kalau tadi mungkin ada yang masih kurang jelas. Ini misalnya ya, ini misalnya logam besi nih. Perhatikan, logam besi. Terus, misalnya ada titik-titik air nih. Ada titik-titik air. Kalau besi kena air, itu akan mempercepat proses terjadinya perkaratan. Nah, tadi kan bilangnya kalau proses perkaratan ini adalah merupakan reaksi elektrokimia ya, Dania, reaksi elektrokimia. Berarti ada daerah yang menjadi anoda, ada daerah yang menjadi katoda. Kayak saya tulis, Ibu tulis di sini misalnya ini daerah anoda, di sini daerah anoda ini nanti dia akan mengalami oksidasi atau pelepasan elektron. Nah, ketika titik-titik air ini mengalami besi, ketika titik-titik air ini mengenai besi, maka akan terjadi reaksi yang dinamakan reaksi oksidasi pada besi. Besi akan mengalami oksidasi. Reaksinya apa? Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Nah, perhatikan dulu, ketika besi melepaskan elektron, itu artinya besi tersebut sudah mengalami kerusakan. Ditunjukkan dengan apa? Adanya titik-titik lubang gitu kan. Ada titik-titik lubang pada besi gitu kan. Karena dia sudah mengalami oksidasi dengan ditandai dengan adanya pelepasan elektron. Ini udah muncul lubang di sini ceritanya. Udah mengalami kerusakan. Karena tadi adanya titik-titik air, misalnya kena hujan atau kena apa gitu kan. Nah, elektron ini nanti dia akan lepas kan, akan pergian, akan menuju ke daerah mana? Menuju ke daerah katoda. Menuju ke daerah katoda. Galvanisasi dilapisi dengan seng. Terus apa lagi? Dilapisi logam lain yang potensialnya harganya lebih rendah. Nanti karena yang harga E0 saja lebih rendah, dia akan teroksidasi terlebih dahulu, akan melindungi logam yang
NOC-nya lebih tinggi. Kalau misalnya udah rusak, logam yang untuk pelindungnya udah rusak, diganti lagi. Nanti dia yang akan teroksidasi lagi. Itu yang disebut sebagai perlindungan katoda. Sampai sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah ini kita cukupkan ya. Nanti setelah ditutup dilanjutkan untuk mengerjakan lagi, boleh. Tidak ada pertanyaan kan? Sudah selesai? Baik. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Masih tetap semangat? Masih. Uye. Uye dulu dong, Pito. Nanti istirahatnya sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Masa kalau udah ibu tutup kalian selesai baru istirahat, agak terlambat sedikit nggak apa-apa ya. Sholatnya. Ya ibu cukupkan. Terima kasih banyak anak-anak kelas 12 IPA 2. Terima kasih banyak. Ibu cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.